Tesalonika 2 ayat 8 berkata, "Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya Hidup Bersama menjelaskan bahwa komunitas Kristen adalah suatu kenyataan rohani, bukan kenyataan psikologis, yang artinya adalah komunitas Kristen mendasarkan keberadaannya pada firman Tuhan. Komunitas Kristen membenamkan dirinya pada kebenaran dan kasih yang sejati, dan hanya firman Tuhanlah yang berotoritas memerintah di dalam komunitas ini. Di sinilah letak perbedaan antara komunitas Kristen dengan komunitas-komunitas lainnya. Firman Tuhan menjadi dasar, menjadi landasan kebenaran. Firman Tuhan menjadi pengikat, dan firman Tuhan menjadi inti serta napas dari komunitas ini. Tetapi di sisi lain, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar nasihat, dan teguranlah yang perlu terus-menerus dibagikan dalam komunitas Kristen ini. Kata hidup dalam 1 Tesalonika 2 ayat 8 berasal dari kata psyche dalam bahasa Yunani yang pada akhirnya menjadi akar dari kata psycho dalam psikologi. Psyche ini memiliki arti suatu inner being dari seorang manusia. Sehingga berbagi hidup memiliki arti bukan saja untuk berbagi materi, harta benda, uang, atau tenaga, tetapi juga untuk berbagi pengalaman dan perasaan terdalam dari seorang pribadi. Sebagai contoh, di dalam kelompok kecil, setiap pertemuan tidak hanya fokus terhadap membahas firman Tuhan, tapi juga bagaimana pengalaman-pengalaman hidup yang terkait dengan firman tersebut dibagikan. Di dalam komunitas inilah setiap orang membagikan cerita-cerita keberhasilan, kegagalan mereka, bagaimana mereka bergumul atas ketaatan dan ketidaktaatan, bagaimana mereka bergumul dengan dosa mereka. Mereka juga berbagi cerita suka duka, proses perjalanan iman mereka yang jatuh bangun. Cerita pengalaman mereka ini menjadi sebuah kesaksian yang akan menguatkan sesama anggota di dalam komunitas ini. Karena menjadi tujuan dari semua ini adalah agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dan diubahkan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyerupai Kristus, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Allah tidak memanggil kita sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Kehadiran komunitas Kristen menjadi alat kasih karunia Allah bagi kita, murid-muridnya, untuk bertumbuh, mengenal, dan menikmati persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sesama. Sehingga pada akhirnya dapat berbuah bagi dunia dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. My church, my home.